dulu ya. Yuk, lagi kelompok semangat. Alhamdulillah semangat sekali karena kita pelajaran baru. Apa mata pelajaran apa? Coding. Ya, pelajaran coding. Masih baru sekali. Belum pernah kan belajar coding? Ini kita akan belajar tentang coding. Ada yang udah tahu coding itu apa? Belum. Baiklah, Ibu akan menceritakan sebuah video Computational thinking. berpikir komputasional. Apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Cuma buat kamu yang sudah menebak benar-benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sekolah tinggi, mencatat tugasan pelajaran. Kita belajar coding yang mana harapannya kalau kita belajar coding nanti kita bisa siswa dapat menjelaskan pengertian coding itu apa. Jadi nanti kalian bisa tahu kalau ditanya, coding itu apa sih? Gitu ya. Kemudian nanti harapannya kalian bisa tahu berpikir komputasional itu apa. Kemudian kita nanti ada lagi 4 pilar dalam berpikir komputasional itu apa. Jadi harapannya nanti kalian bisa menjelaskan itu semua. Kemudian apa yang menjadi 4 pilar atau pedoman dalam menyusun suatu coding itu kalian harus bisa menjelaskan. Dan semua itu harus bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Untuk yang pertama kali kita akan menjelaskan tentang manfaat coding. Manfaat coding. Kok nggak jelas ya? Sudah. Coding memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan kemampuan masalah, kreativitas, dan logika. Coding digunakan di berbagai bidang. Pengembangan aplikasi, website, game, analisis data, dan marketplace. Apa sebenarnya pengertian coding tadi? Ada lagi, apa itu berpikir komputasional? Apa? Kenapa? Kenapa? Apa?
memberi perintah. Mengalirkan semua. Kalkulator coba kalian tulis 5 dikali 5. Ada kan jawabannya? Ada. Nah sekarang kalau kalian pegang HP, Google, carikan lagu apa gitu ya? Keluar nggak? Kalau tidak diperintah keluar nggak? Enggak. Berarti komputer itu menjalankan perintah atas perintah manusia. Dia bisa nggak berjalan sendiri? Seperti kalau di rumah kalian pernah lihat apa yang di rumah kira-kira ada? Ada dulu TV. Sepatu bisa? Dia berjalan sendiri? Enggak dong. Ada lagi apa coba yang di rumah ada? Hah? HP. Banyak market. Mesin cuci berjalan sendiri? Iya. Kulkas pendingin sendiri ya. Mesin cuci kalau disuruh nggak bekerja. Nasi sekarang sering banget nasi ya. Nasi masaknya udah nggak pakai tumpul lagi tapi pakai pencet itu perintah manusia kan. Kalau perintahnya salah waktu mencuci kok dipencet mengeringkan, bisa nggak? Berarti dia menjalankan tugas sesuai dengan perintah manusia. Nah harapannya nanti dengan belajar coding kalian, khususnya seseorang ya, seseorang itu dapat mengembangkan kreativitasnya. Itu seperti alat pintar itu ada penemunya nggak? Ada yang membuat nggak? Nah itu dia buatnya itu berupa kode. Kode itu sering yang istilahnya yaitu coding. Kita membuat kode, kita kasihkan ke dalam komputer, kita masukkan ke dalam komputer, kemudian menjadi satu perintah, kemudian dilaksanakan oleh komputer. Banyak ya. Ada apa lagi yang kira-kira itu? Yang di rumah pakai diperintah langsung jalan. Jalan sendiri. Kalau kita sekarang di sini kayak belum ada, tapi kalau di luar negeri mobil jalan sendiri ada. Wah iya, penyedot debu, pintar, Risop. Siapa? Bayu ya, Bayu. Di rumah ada ya penyedot debu ya? Pintar, iya emang penyedot debu itu malah sekarang ada yang penyedot debu itu jalan sendiri. Udah ada ya. Berarti itu tanpa diperintah sudah bergerak. Kemudian dengan adanya kalian belajar coding, harapannya kalian itu nanti bisa berpikir, oh ternyata kalau aku membuat ini, kemudian ini, jadinya ini, apa iya ya seperti ini, praktekan, kemudian pakai media komputer, nanti dimasukkan ke dalam komputer, bener nggak ya jadinya seperti ini? Nah, harapannya kalian itu menjadi cerdas seperti itu, belajar coding dengan kode-kode yang ada kalian pelajari, dimasukkan ke dalam komputer, kemudian jadi sesuatu seperti Facebook. Pantas nggak itu Facebook? Itu siapa yang menciptakan? Siapa itu? Komputer yang menciptakan. Ada kan? Hanserberg apa siapa itu namanya? Nah itu orang terkaya itu dia dengan menciptakan kode-kode kemudian dijadikan satu aplikasi, dimasukkan website, jadilah Facebook. Dipakai orang mana-mana, dipakai siapa saja pakai. Dengan seperti itu dia bisa menghasilkan uang. Kalian harus termotivasi seperti itu, membuat sesuatu. Apalagi tadi yang bilang ada website, ada aplikasi baru Bu, apa? Cici. Nah itu juga, itu seseorang yang mencoba membuat kode
itu. Nah, harapannya kalian itu nanti bisa dengan belajar coding bisa seperti itu. Oke? Oke ya? Oke, kemudian berpikir komputasional. Nah, ini seperti pembahasan kita, yaitu kita berpikir komputasional. Maksudnya kita berpikir membantu menyelesaikan masalah seperti ilmuwan. Ilmuwan itu berpikirnya seperti komputer. Nah, ilmuwan komputer maksudnya ya. Jadi memilah-milah dia itu. Nanti dalam membuat kode itu ada dipilah-pilah, digolongkan. Oh, ini berarti kalau umpamanya kalian membuat robot. Ada kan robot sekarang yang suka membuat kopi? Ada. Dari kodenya kalau habis judulnya robot pembuat kopi, ya kan? Ya. Apa yang harus dilakukan robot? Pertama, dia apa? Ngambil gelas, dia cangkir atau gelas, jalan, muter, ambil air, otomatis keluar, dari keluar. Apa lagi? Kasih gula, kasih kopi, diaduk, kemudian jalan lagi. Itu kalau tidak ada perintah bisa jalan nggak? Nggak bisa. Makanya itu mereka itu apa? Robot-robot itu, mesin-mesin itu bisa jalan karena perintah manusia. Jadi harapannya nanti belajar ini kalian itu bisa berpikirnya jauh. Oh, saya bisa buat ini. Ya, oke ya. Kemudian pengertian kecerdasan AI, artificial atau AI. Siapa yang udah tahu AI? Ayo. Untuk apa AI? Untuk menanyakan sesuatu. Bagaimana coba? Nah, kayak Cici. Untuk melakukan sesuatu. Dia kalau tidak perintah keluar nggak? Berarti apa? Menjalankan perintah. Iya, benar. Betul, Nurhan. Berarti teknologi yang memungkinkan suatu sistem ya, suatu sistem komputer yang meniru atau melakukan perintah manusia. Kalau tidak diperintah bisa jalan-jalan nggak? Enggak. Coba lo kalau kamu apa yang kira-kira bisa diperintah? Kalian yang sering di rumah buat apa? Di TikTok ya? Perintahnya apa kalau di TikTok? Scroll. Terus apa lagi? YouTube nyari apa? Game. Film horor. Hantu. Ada lagi yang ini pasti semua anak bisa pakai ini apa? Apa? Siapa yang nggak kenal game? Game itu kalau nggak ada yang perintah bisa jalan nggak? Kalau nggak ada kode-kode bisa jadi nggak? Bisa. Jadi kalau kita pinter, bisa berpikir komputasional, menciptakan suatu kode-kode, terus kita tuangkan ke dalam komputer, jadi output, kita bisa buat apa? Cerdas. Pengen nggak seperti itu? Pengen. Nanti kalau kalian udah SMP, itu ada pelajaran lanjutan coding. Mungkin kalau di SD itu baru pengertian dan istilah yang ringan-ringan saja. FF aja maksudnya, game FF aja. Dapatnya apa? Dapatnya apa?
dengan adanya itu ada Waze, Google Map. Ya. Tapi Google Map itu kadang-kadang menyesatkan. Ada lagi marketplace kayak Lazada, Shopee, itu ada juga. Terus apa lagi? ChatGPT, Gemini, GoPay, itu kan semua pakai aplikasi ya. Jadi membuat kode kita tuangkan ke dalam komputer, nanti bisa menjadi aplikasi, website, ya macam-macam. Itu awal mulanya dari coding. Nah, dalam kita belajar coding itu ada 4 konsep yang utama atau 4 pilar sering sebutnya. Yang pertama yaitu dekomposisi, yaitu memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil. Jadi kalau umpamanya ada masalah besar, umpamanya gini, aku mau buat robot apa kira-kira yang enak? Mesin cuci lo tinggal mesin cuci yang bagus. Yang di rumah yang kira-kira penting itu apa? Membersihkan sampah. Kalau kita judulnya membersihkan sampah, kita buatkan membersihkan sampah. Kita memecahkan masalah. Kalau kita membersihkan sampah itu yang kita perlukan apa berarti? Tempat sampah, alat untuk membersihkan, iya enggak? Ya. Kemudian ada pengenalan pola, abstraksi. Pengenalan pola. Kita buat pola. Kalau sampah organik itu yang apa aja? Daun yang bisa didaur ulang lah ya. Itu nanti masuk ke kotak hijau. Kalau sampah non organik masuknya ke kotak merah, kuning. Botol plastik masuk ke kotak biasanya ada 3 tuh. Nah, yang merah itu untuk plastik, ya. Yang kuning untuk kertas ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengelola polanya. Kalau kita umpamanya memecahkan tentang sampah, sampahnya kita golongkan sampah organik dan non organik. Kemudian abstraksi, fokus yang penting-penting aja. Kalau ada nasinya dikit termasuk sampah kan? Ya berarti termasuk sampah organik. Di di botol, masukkan ada tutupnya botol, nggak apa-apa, ini kan termasuk plastik, jadi masukkan dulu. Kemudian kita membuat rancangan atau langkah-langkahnya, yaitu berarti sampah, kemudian dipilah-pilah sampah organik dan non-organik, dibawa tempat sampah, gitu alurnya. Iya. Apa gimana? Kira-kira? Kalau ada sampah diambil, disapu, dikumpulkan, kemudian dipilah, masukkan sesuai golongannya, kemudian dibuang. Iya. Kemudian, nah ini contoh penerapan berpikir komputasional. Di sini
didahulukan ya. Ya, pertama kita lakukan memilah-milah menjadi yang kecil. Kita berangkat sekolah berarti pertama kita cari buku pelajaran, jadwal pelajarannya dibuka, kita cari pelajarannya apa, kemudian alat tulisnya perlu dibawa apa saja, kemudian bawa bekal atau tidak, bawa minum atau tidak, kita masukkan ya, kita kumpulkan. Kemudian membuat pola. Polanya yang itu rutin kita lakukan adalah apa? Pelajaran yang sama. Setiap hari Senin pelajarannya PKN, setiap hari Selasa pelajarannya bahasa Indonesia, setiap hari Rabu pelajarannya matematika. Jadi pola itu sesuatu yang apa? Dia rutin dan pasti ya. Kemudian abstrak itu maksudnya udah nggak usah perhatikan, umpamanya mau bawa botol minum yang ada gambar ininya, buku-buku yang ada gambar ininya, pulpen yang ada gantungannya, itu nggak perlu itu. Yang penting bawanya buku, pulpen, wadah minum dan wadahnya masukkan tas. Kemudian dari situ algoritma kita disuruh membuat alur atau langkah-langkah yang kita lakukan pada waktu melaksanakan kegiatan keberangkatan sekolah. Nah, apa saja alurnya? 1. Lihat jadwal, kemudian siapkan buku, kemudian siapkan alat tulis, kemudian masukkan tas. Kalau sudah selesai, berangkat deh, gitu ya. Nah, dari sini ada yang perlu ditanyakan? Enggak apa belas? Enggak paham apa enggak gimana? Paham enggak kalau sedikit-sedikit tadi? Paham. Jadi kita itu boleh percaya dengan apa yang dikeluarkan oleh kampus. Makanya kita perintah carikan apa yang sering itu. Apa arti kata I love you, kata Rehan gitu. Nanti keluar. Ada nggak keluar kayak gitu? Apa yang kita perintahkan selalu keluar. Apa yang jadi perintah kita selalu dia kerjakan. Dia bisa bekerja nggak kalau tanpa perintah kita? Tidak. Tapi jangan terlalu percaya karena yang paling pintar itu adalah tetap manusia. Manusia karena apa? Dia menjalankan atas perintah kita. Kalau tidak kita perintah, jalan nggak dia? Nggak jalan. Jadi jalannya umpamanya karena malas mengerjakan tugas, si ini Adrian, aku nih dikasih tugas sama Bu Guru suruh mengerjakan ini apa kabupaten yang ada di Indonesia. Ya, aduh malas mikir. Terus dia buka ada di ini WA, ada EA, tanya AI. Carikan kabupaten yang ada di Indonesia. Diketik sama dia. Enak, keluar semua. Terus dia nelpon kakaknya. Inilah aku udah selesai. Padahal dia lihat di HP. HP itu atas perintah siapa?
bisa minggu depan saja kita membuat satu kegiatan yang kita masukkan ke dalam coding. Kita masukkan 4 pilar ya, karena hari ini masih pertemuan pertama, kita untuk pengertiannya dulu aja. Di sini juga ada contoh lagi, bermain ular tangga. Pernah bermain ular tangga? Pernah. Nah, ini kan yang kita lakukan selalu seperti itu, diulang-ulang kan? Lempar dadu, maju sesuai angka, kemudian kalau kena tangga naik, kalau kena ular turun. Itu kan seperti itu terus kan? Jadi polanya selalu beruntun berurut urut. Kemudian kita belajar mengenali pola tangga, membantu lubang dalam hal ini, ya kan? Kalau tangga kita naik, ya kan? Kalau ada ular kita turun. Nah itu udah termasuk pola. Jadi setiap kita ketemu tangga itu berarti naik. Kalau kita ketemu ular kita turun. Gitu kan? Enak kan? Nah kemudian, nah ini kalau di sekolahan enak sih sebenarnya, peta sederhana. Nah ini dikerjakan di rumah ya. Buat peta sederhana, tentukan titik awal kelas dan tujuan kantin. Buatlah langkah-langkah berurutan algoritmanya. Tandai rute, diskusikan apakah ada cara lebih singkat optimisnya. Membuat rute ke kantin. Mau kantin yang mana? Ujung apa tempatnya Bu Wayan? Depan. Nah, di belakang ya berarti ya. Ah. Minggu depan aja itu ya. Kemudian kita buat kesimpulan. Kesimpulannya dari pelajaran hari ini adalah apa coba? Kesimpulan pelajaran hari ini. Kok lemas? Coba sebelum kita kesimpulan kita ice breaking dulu. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 4. Tapi gini ya, tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Ya, sip. Apa pegangan tuh Kak? Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah coding adalah cara menyampaikan perintah kepada siapa kita beri perintah? Kepada komputer. Nanti komputer mengeluarkan apa yang menjadi perintah kita. Kemudian berpikir komputasional adalah pendekatan menyelesaikan masalah seperti komputer. Kok pada ngantuk semua? Udah ngantuk ya? Kemudian ada AI, adalah teknologi yang menirukan kecerdasan manusia dan dapat bekerja dengan logika yang dibentuk dari berpikir komputasional. Jadi AI itu berjalan kalau kita perintah. Apa yang kita inginkan itu dilaksanakan oleh AI. Kecerdasan artifisial itu sama dengan AI. Nanti kita belajar di situ lebih banyak lagi. Apa saja kemudahan-kemudahan yang dapat kita nikmati, apa saja yang dapat kita lakukan. Iya. Kita terima dong yang pasti ya. Kemudahan yang kita terima dong. Marketplace, kita pengen sepatu, beli di Shopee, kita nikmati kan? Game kita ngetik game apa, keluar gamenya, kita
kertasnya, LKPD-nya ada, nanti diisi kalian di rumah kegiatan apa yang kira-kira kita bisa buat